relawan yang bisa rekam. Oh iya. Udah direkam ya. Oke. Sebelumnya kami ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam dan bahagia. Yang kami hormati Bapak Gus Mendar, Magister Teknik, selaku narasumber pada siang hari ini, dan semua teman-teman baik dari kelas reguler maupun kelas MP Pelayan yang kami cintai. Ini tiba saatnya kita akan mengadakan pelatihan untuk sitasi Mendeley yang pada siang hari ini akan segera kita mulai. Selebihnya marilah kita panjatkan puji dan puja pada kehadirat Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah diberikan kesehatan, umur yang panjang, kesempatan. Semoga teman-teman kita yang baru sakit semoga segera sembuh, dan yang sehat semakin sehat. Semoga pada hari ini bisa membawa suatu ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Langsung saja. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Gus sudah hadir kembali, dan juga terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang berkenan hadir juga. Sekali lagi ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ini nanti bisa membantu dan meringankan bagaimana kita untuk bisa menulis baik artikel maupun tesisnya. Tidak berlama-lama akan kami haturkan kepada Bapak Gus Mendar, Magister Teknik, selaku narasumber pada siang hari ini. Kami silahkan Bapak Gus Mendar. Oke, terima kasih Bapak Sri Mulyono. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam dan wabarakatuh. bahagia. Bertemu lagi kita Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu juga diberikan karunia kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita tidak terlalu formal gitu Bapak Ibu. Jadi kita nanti lebih pada sharing permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Terus yang semalam saya sampaikan mungkin itu yang kendala yang biasa dihadapi ketika kita menggunakan Mendeley. Jadi mungkin saya sedikit share terkait dengan materi, tapi sedikit saja Bapak Ibu, nanti kita lebih banyak prakteknya. Mohon izin untuk share. Sudah tampil gitu Bapak Ibu. Ini saya share satu full screen, jadi biar nanti nggak bolak-balik. Ya, sudah. Oke, sampun nggih. Oke, mohon maaf kamera saya matikan supaya mengurangi bandwidth dari Bapak Ibu. Jadi sinyalnya mungkin akan lebih baik. Oke, Bapak Ibu, ini biasanya yang kita hadapi kendalanya adalah bagaimana jika artikel jurnal itu tidak lengkap, sehingga ketika kita mensitasi dengan Mendeley itu tidak muncul. Nah, ini sering kali dihadapi ketika kita mendapatkan jurnal, artikel jurnal yang tidak lengkap. Nah, biasanya kita akan menghadapinya seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf, ini saya tampilkan. Nah, ketika di Mendeley, oke, biar agak besar. Ketika kita buka Mendeley, itu kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika nantinya Bapak Ibu menghadapi permasalahan di mana bagian misalnya di bagian dari title-nya ini atau judulnya atau autornya atau mungkin di tahun, kemudian penerbitan dan lain-lain ini tidak ada. Nah, ini bisa kita ganti secara manual di sebelah kanan di detail Bapak Ibu. Jadi saya contohkan ini sekilas baik. Ketika di sebelah kanan itu yang perlu kita perhatikan adalah artikel Bapak Ibu itu bentuknya dari apa? Apakah
bentuknya itu dari jurnal, atau bentuknya dari buku, atau bentuknya dari proceeding. Nah, ini yang membedakan nantinya Bapak Ibu kami minta atau diminta untuk mengisikan apabila data di sebelah sini di bagian ada tipenya seperti apa, kemudian nanti ada judulnya seperti apa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Di bagian tipe itu ketika saya tarik nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk apabila bentuknya adalah buku, maka kita nanti memilihnya adalah books. Kemudian kalau bentuknya adalah proceeding, maka kita memilihnya adalah conference proceeding. Proceeding itu biasanya nanti akan ada tulisannya di bagian atas atau di bagian bawah itu dengan kata-kata proceeding. Berarti kalau proceeding itu berarti hasil seminar. Apakah itu nanti seminar bentuknya seminar internasional atau seminar nasional, biasanya nanti akan ada kata-kata seperti itu. Ini untuk proceeding. Kemudian yang umum juga dan seringkali kita hadapi adalah jurnal artikel. Ya, ini di tipe ini nanti pilihannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuka atau mengklik di bagian tipe, munculnya akan seperti ini, dan ini nanti yang menyesuaikan apakah artikel kita itu bentuknya adalah buku, apakah bentuknya jurnal atau bentuknya proceeding. Kemudian ini di bagian yang perlu kita tindak lanjuti nantinya itu adalah judulnya. Judulnya sudah terisi atau belum? Kalau judulnya itu berbeda, berarti nanti ketika kita klik di sini kita ganti secara manual untuk judul artikelnya. Kemudian author atau pengarangnya apabila belum ada, itu nanti silakan Bapak Ibu tulis dengan nama belakang terlebih dahulu diikuti dengan nama depan. Misalnya ini saya contohkan nama depannya adalah Kus, nama belakang adalah Mendar, maka yang ditulis di bagian author ini nanti adalah Mendar, spasi Kus. Seperti ini untuk author. Kita nanti praktek langsung Bapak Ibu, jadi biar lebih mudah memahami juga. Kemudian jurnal, untuk nama jurnal nanti bisa dituliskan di sini. Ini adalah jurnal, berarti nama jurnalnya apa. Kemudian yang penting lagi adalah tahun jurnal itu harus ada. Jadi kalau Bapak Ibu itu mendapatkan jurnal yang tidak ada namanya jurnal, tidak ada tahunnya, kemungkinan itu bukan jurnal. Kemungkinan itu hanya artikel yang diupload di internet. Nah, itu kalau kita jadikan sebagai referensi, sebagai daftar pustaka itu kurang valid. Jadi sebisa mungkin kalau Bapak Ibu mencari jurnal itu penamaannya lengkap. Ada nama jurnalnya, ada tahun jurnalnya, ada volume berapa, kemudian edisi atau isu berapa, kemudian halamannya halaman berapa. Nah, ini yang penting ketika kita mendapatkan jurnal yang di situ kita belum tertulis lengkap. Nah, ini adalah kendala-kendala ketika kita mendapatkan jurnal yang tidak tertulis lengkap dan tidak tersitasi atau tidak tertulis di bagian detail secara lengkap. Kemudian sering juga kita menemukan adanya tanda seperti ini. This detail needs reviewing. Jadi ini membutuhkan koreksi dari kita, apakah data yang ada di sini sudah benar atau belum. Nah, sebaiknya kalau misalnya Bapak Ibu akan mengisikan data seperti ini kan kalau kita lihat datanya kan masih banyak yang kosong ya. Seperti nama jurnalnya tidak ada, kemudian volumenya tidak ada, kemudian halamannya tidak ada. Nah, ini berarti kita harus klik dulu di detail R-correct-nya ini ada kita klik, baru kita isikan di sini. Nanti tidak perlu di-save Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah Bapak Ibu ganti di sini, otomatis nanti sudah terganti di detail dari jurnalnya. Baik, kita langsung ke jurnalnya, gitu Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya ke jurnal, kalau ada pertanyaan dulu, monggo Bapak Ibu. Pak Kus, ini bisa diulangi untuk membuka Mendeley-nya, terus nanti input jurnalnya ke Mendeley gitu loh Pak. Oh, diulangi baik. Lagi. Ya. Untuk membuka Mendeley,
Bapak Ibu tidak perlu membuka Mendeley desktop terlebih dahulu. Bapak Ibu membuka saja dari Word-nya. Kalau kemarin sudah terinstall, ya. Kalau sudah terinstall, Bapak Ibu buka. Mari kita buka Word, Microsoft Word-nya. Bentar, Pak. Oke, kemudian blank saja, yang blank dokumen. Bentar, Pak. Kalau terlalu cepat, mohon diinterupsi Bapak Ibu. Oke, Pak. Terus ke berarti di referensi itu ya, Mas ya? Kita masuk ke bagian referensinya. Nah, di referensi sini open Mendeley Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu membuka Mendeley-nya terlebih dahulu. Kalau kita mau membuka Mendeley, cukup kita buka Word-nya, kemudian kita open Mendeley. Oh, open Mendeley. Open Mendeley, ini otomatis nanti akan terbuka Mendeley-nya. Oke, ya kita terbuka Mendeley. Nah, ini saya contohkan ada sebuah jurnal yang belum terisi secara lengkap di bagian kanan di sebelah sini, Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan sekilas, bahwa di sini membutuhkan koreksi dari kita untuk mengisikan data yang ada di sebelah sini. Jadi sebelum mengisikan di sini, kita lihat dulu ini bentuknya jurnal atau bentuknya proceeding. Ini mari kita lihat. Nah, ini bentuknya ternyata adalah jurnal, ya Bapak Ibu. Di sini ada tulisan jurnal informatika volume sekian. Nah, sedangkan di bagian kanan, kalau kita lihat, ini ternyata belum terisi. Nama jurnalnya belum terisi, volume berapa, isu berapa, halaman berapa, ini belum terisi. Nah, ini yang perlu kita isi secara manual. Nah, sebelum kita isi secara manual, di sini ini kita perlu mengklik detail are correct terlebih dahulu. Nah, sudah kita klik, maka kita isikan di sini. Kita lihat, ya Bapak Ibu, di sini ternyata ini untuk penulisan judul. Judul di sini dengan judul di sini ternyata berbeda. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti kita mencitasi ini, itu tidak akan muncul di citasi di Word-nya secara lengkap. Mari kita lihat, ini adalah seharusnya punyanya Handojo. Andreas Handojo, ini kita ambilnya yang Handoyo ya. Ini ejaan lama mungkin, kita membacanya Handoyo. Kita coba lihat Handoyo ini, kita cari di citasinya. Kita insert citasi Handoyo, Handojo. Nah, ini. Ketika kita klik citasi di sini, namanya ternyata Dan. Harusnya di sini munculnya adalah Handoyo. Handoyo tadi, kemudian ketika kita insert, nah ini jurnalnya ternyata tidak lengkap. Mungkin lebih enak kalau saya pakai apa, nanti biar menyesuaikan dengan Bapak Ibu. Nah, ini nama pengarangnya adalah Dan J, Handoyo A, Setiabudi. Ini ternyata berbeda dengan yang ada di Mendeley, yang seharusnya ada di jurnal itu berbeda. Maka ini kita perlu mengedit, Bapak Ibu. Kita perlu mengedit namanya, kita sesuaikan di sini karena ini pengarangnya sebenarnya cuma 2 orang, tetapi di citasinya ini ternyata ada banyak orang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama Petra. Nah, ini contoh ketika kita mencitasi dari data yang belum lengkap. Mari kita contohkan untuk mengisikan data yang sebenarnya atau data yang benar. Kita pilih di sini, ini sudah sesuai. Karena ini jurnal, maka kita pilih jurnal. Kemudian judulnya kita bisa kopas dari sini, kita copy paste.
kemudian kita klik enterkan atau kita paskan di bagian judul. Nah, ini yang perlu menjadi catatan dari Bapak Ibu adalah judul itu biasanya kita menggunakan depannya itu menggunakan huruf kapital J. Nah, ini kan kapital semua. Nanti takutnya kalau ditulis seperti ini, maka di citasinya juga akan tertulis seperti itu. Kita coba refresh. Nah, ternyata tulisannya besar semua. Nah, ini daripada kita mengedit di bagian ini, dan ketika, catatan gitu Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu mengedit di bagian, misalnya di bagian daftar pustaka, diedit secara manual, ketika nanti Bapak Ibu menambahkan citasi yang lain, maka akan kembali seperti semula. Kita contohkan di sini, saya coba mengedit. Nah, kita langsung coba dengan mengedit pembuatan kenaikan jabatan. Nah, yang kita harapkan misalnya adalah seperti ini. Tetapi ketika kita nanti memasukkan citasi yang lain, maka ini nanti akan kembali seperti semula. Kita contohkan Hasanah yang kemarin. Nah, ini akan kembali seperti semula Bapak Ibu. Padahal tadi kita menghendakinya hanya pembuatan kenaikan jabatan. Tetapi karena kita mengedit manual di sini, maka dia akan kembali seperti semula. Jadi percuma kalau kita mengedit di bagian daftar pustaka ini, tetapi kita nanti menambahkan citasi. Jadi dia akan kembali seperti semula. Nah, lebih baik daripada kita mengedit di sini, kita mengeditnya adalah di Mendeley-nya. Kita mengeditnya di sini, Bapak Ibu, supaya lebih mudah daripada kita mengganti atau mengetik ulang ini, kita kopaskan saja di Word. Saya coba kopaskan di sini judulnya. Kemudian ini kita blok supaya hanya bagian depan saja yang besar, maka kita pilih di bagian home itu ada capital each word. Nah, ini otomatis akan berubah seperti ini. Ini kita tinggal menyesuaikan bahwa kata depan itu biasanya menggunakan huruf kecil, dan ini saya hapus dengan huruf kecil, untuk itu huruf kecil. Nah, pada ini huruf kecil. Nah, ini yang kita kopaskan ke Word-nya, ke mana Mendeley-nya. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian di bagian author, ini kita, kalau ini salah, mending di blok, kemudian di del, kita tulis ulang, Andreas Handojo. Kita tulis namanya Handojo Andreas. Jadi nama belakang dulu yang ditulis, baru nama depan, kemudian di enter. Setia Budi, nama belakang dulu, Setia Budi Joni H. Nah, ini autornya sudah kita ganti. Kemudian jurnalnya, karena belum ada, maka kita isikan nama jurnalnya, Jurnal Informatika. Tahunnya adalah 2003, sedangkan di sini 2014. Ini salah ya. Berarti kita ganti 2003. Volumenya 4. Kita tulis 4, bagian volume. Kemudian isu ini nomor di sini. Bisa edisi, bisa nomor. Ini berarti kita tulis 2 isunya. Halamannya. Nah, tidak semua jurnal itu ada tertulis halaman seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah tertulis seperti ini, kita enak. Ada 98 sampai 106, kita tinggal mengisikan. 98 sampai 106. Tetapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ketemu jurnal yang tidak ada halamannya seperti ini, berarti Bapak Ibu harus melihat jurnalnya di halaman berapa. Misalnya ini dari halaman 98 sampai dengan halaman 106. Oh, ternyata sudah benar kalau yang ini. Itu kalau misalnya manual gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak tertulis halamannya di sini. Kemudian di abstrak ini kita tidak perlu isikan. Yang lain-lain di bawahnya kita tidak perlu isikan. Jadi yang penting untuk jurnal adalah bagian ini. Agar apa? Agar nanti di citasinya kita menggunakan citasi yang benar.
Kita kembali ke Word-nya. Dari data yang seperti ini, maka setelah kita rubah, kita refresh. Refresh di bagian citasi, ada refresh. Kita refresh. Nah, sebelum kita refresh, saya hapus dulu yang ini. Kita akan refresh ini, maka seharusnya ini akan berubah. Aduh, maaf. Biar kelihatan besar. Seharusnya ini akan berubah sesuai dengan apa yang kita tuliskan di Mendeley. Nah, berubah ya. Jadi pengarangnya sudah benar, Handoyo dan Setiabudi ada 2. Tahunnya 2003, nama jurnalnya ini, kemudian tadi terbitannya, volume berapa, terus edisi berapa, halaman berapa, ini sudah ada. Nah, ini adalah ketika kita mengganti secara manual. Nah, itu ketika kita bertemu dengan jurnal yang tidak lengkap seperti yang saya contohkan ini tadi. Ini tadi ternyata jurnalnya tidak lengkap di bagian detailnya, sehingga kita perlu menuliskan secara manual. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kalau misalnya nanti Bapak Ibu bertemu dengan jurnal yang akan disitasi, tetapi di sana adalah bagian dari jurnal lain. Nah, sebaiknya Bapak Ibu menghindari double referensi. Double referensi itu maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika ada Bapak Ibu ketemu jurnal, misalnya ini saya contohkan, di sini referensinya ternyata tidak tertulis dengan baik. Saya coba cari yang lebih baik jurnalnya. Nah, ini misalnya ini Bapak Ibu. Kita misalnya punya jurnal seperti ini karyanya Kristiawan, Hasanah dan Kristiawan. Ini kita mau mengutip yang ini, yang Purbasari sekian ini. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan untuk referensinya si Hasanah atau Purbasari. Nah, sebaiknya kita hindari kalau misalnya kita menggunakan referensi ini, tetapi mengutipnya adalah dari sini. Ini untuk apa? Kalau misalnya ada bereferensi seperti ini, nanti takutnya langsung disalahkan sama pembimbingnya. Karena apa? Karena Bapak Ibu mengambil sumber dari sumber orang lain. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini ada Purbasari seperti ini, Bapak Ibu mau mengambil yang ini, silakan bisa diambil, tetapi referensinya adalah menggunakan referensi Purbasari, bukan referensinya Hasanah. Jadi kalau misalnya referensinya Purbasari, berarti Bapak Ibu mencari di bagian daftar pustaka Purbasari. Nah, referensinya yang Bapak Ibu ambil harusnya yang ini. Bagaimana kalau Bapak Ibu tidak mempunyai jurnal yang ini? Kalau misalnya Bapak Ibu bisa mencari jurnal yang ini, itu lebih baik. Artinya Bapak Ibu tinggal memasukkan nanti di Mendeley. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak punya jurnal yang ini, nanti kita bisa siasati dengan kita membuat file kosongan. File kosongan kita beri nama yang ini. Nah, ini nanti mungkin sebelum kita ke yang membuat file kosongan, termasuk nanti kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai buku teks yang kita ingin citasi dengan Mendeley agar lebih enak, agar lebih mudah, itu nanti kita membuat dengan file kosongan. Mungkin itu dulu, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Bingung. Pak Kos, Yes. ini apa? Saya kan kemarin masih bingung untuk memasukkan ke. Berarti tadi itu ketika terjadi seperti itu kita bukanya ke Mendeley-nya ya berarti ya? Kita yang editnya di Mendeley saja Bapak Ibu. Jadi
Kalau kita Ya. nanti takutnya mengedit di Word, nanti akan kembali lagi seperti yang ada di Mendeley. Jadi sumbernya kita dari Mendeley. Yang kita edit adalah yang di Mendeley. Nah, ini Pak, kemarin itu saya kan ketinggalan. Untuk Mendeley, kita buka Mendeley. Terus Ya. kita mau memasukkan jurnal ke Mendeley itu kemarin bagaimana Pak? Kemarin Oh, baik. Kalau kita mau memasukkan jurnal di Mendeley, nggih, Bapak Ibu. Nah, tampilan awalnya kan seperti ini, nggih. Nah, ketika kita mau memasukkan jurnal di Mendeley, kita tinggal klik add yang ada di sebelah sini. nggak kelihatan Pak, belum muncul Pak. Oh, belum muncul. Oh, sorry. Maaf. Ini ternyata saya tadi share screen-nya saya tutup. Sudah muncul, Pak Sri? Ya, sudah muncul Pak. Baik. Kita memasukkannya lewat add, Bapak Ibu. Jadi di bawah file, edit itu ada add. Ini kita klik. Kalau misalnya sudah dalam folder, kita add folder. Tapi kalau misalnya filenya satu-satu, kita add file aja. Ini kita masukkan dengan klik add file. Nah, kita cari jurnalnya kita ada di mana yang sudah di download, yang sudah Bapak Ibu download ada di mana. Kalau ya. Nggih, Lebih mudahnya kalau buat ini ya Pak ya, lebih mudahnya dibuat folder itu ya. nggih, lebih mudah kalau Bapak Ibu itu mempunyai jurnal yang sudah dikumpulkan dimasukkan dalam satu folder. Nanti dari satu folder itu kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan dari yang folder itu. Jadi yang belum masuk mana aja, yang sudah masuk mana aja. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu bingung, yang sudah dimasukkan yang mana saja, yang belum dimasukkan yang mana aja, itu Bapak Ibu tinggal blok saja, misalnya ini ya. Ini tinggal blok saja seperti ini, kemudian di-add semua. Itu Bapak Ibu tidak akan mempunyai data yang di sini menumpuk. Kecuali datanya tadi sudah diedit ya. Jadi kalau datanya belum diedit atau data mentah semua, itu ketika kita tambahkan lagi file yang sama, itu tidak akan menumpuk. Artinya datanya tetap sama. Yang masuk nanti adalah data yang baru. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu takut atau bingung. Datanya yang sudah dimasukkan 5, padahal jurnalnya ada tambahan, misalnya menjadi 10. Berarti yang 5 mana saja? Daripada Bapak Ibu mencari satu-satu yang belum mana, lebih baik tadi di blok ya. Add file, kemudian filenya di blok semua, kemudian di open. Nah, ini akan bertambah di bagian sini menjadi 10 nantinya. Seperti itu, Pak Sri. Ya, bentar Pak, baru nyoba ini tak masukin satu-satu. Monggo. Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan? Ya, Pak. Yeah? Mau tanya Pak, tapi ini Zoom-nya udah mau habis nggih? Iya. Atau dialihkan hostnya Pak? Pernah dikasih tahu saya kalau hostnya dialihkan bisa manjang katanya. Hostnya, saya coba hostnya saya rubah. Saya stop dulu. Ternyata sama Ibu. Nanti ini mungkin terputus ya 3 menit lagi. Ternyata ketika hostnya saya pindahkan juga sama, tidak memanjang. Iya ya, biasanya manjang. Kecuali Belum pernah nanti nyoba menggunakan yang berbayar mungkin kali Bu. Enggak, yang premium bisa panjang. Nggak apa-apa Pak, nanti terputus. Kita masuk lagi. Iya. Sebentar lagi terputus. Mau tanya yang proceeding saya malah Pak. Silakan, yang proceeding. Ini saya punya satu file proceeding, tapi isinya puluhan judul artikel. Ternyata kalau saya kopikan itu add itu ke Mendeley itu hasilnya aneh. Apa itu harus dipisah dulu ya? PDF-nya dicari hanya satu judul saja yang mau kita pakai nggih? Yang di-add. Jadi Ibu bisa menggunakan dengan dipisah dulu, atau Ibu tetap menggunakan itu, tetapi nanti diberi namanya sesuai dengan apa yang akan kita
pergunakan jurnalnya. Iya, di manual itu jadinya aneh gitu tulisannya. Betul, nanti itu yang perlu kita edit itu. Oh, daripada diedit mending dipisah gitu ya? Mana baiknya aja berarti? Kalaupun dipisah nanti kita tetap perlu mengedit secara manual karena itu kan proceedingnya tidak dipublish secara sendiri-sendiri. Jadi karena itu ini autornya juga ini, terus buku itunya juga no title semua gitu. Iya, betul. Seperti itu. Okay. Jadi kalau misalnya kita juga mencitasi dari buku, e-book gitu, itu nanti no title semua jadinya. Itu yang perlu kita edit secara manual. Oke, nanti kita bisa mencoba, Bapak Ibu. Soal kutipan tadi berarti intinya kita boleh ya mengutip sesuatu yang ada di dalam apa istilahnya dalam kutipan tadi, kayak tadi yang Purbasari misalkan. Kalau kita mengambil kutipan dari jurnal orang lain itu sebaiknya nanti kita menggunakan sumber utamanya itu. Jadi kita bukan menggunakan tadi kan Purbasari misalnya, Purbasari dari Hutomo misalnya. Nah itu berarti kita bukan mencitasi dari jurnalnya Hutomo, tetapi kita mencitasi dari jurnalnya Purbasari. Soalnya kalau dulu kan pernah Purbasari dalam Kris siapa gitu kan. Ini berarti nggak perlu ya, tinggal dicari aja. Betul. Atau dimasukin aja daftar pustakanya Purbasari. Tidak perlu pakai istilah kayak tadi. Iya betul. Dan itu lebih baik daripada kita mencitasi dari citasi orang lain. Langsung ke Purbasari berarti ya, yang jurnal yang kita meskipun kita tidak lihat jurnalnya, lihat kutipannya di dalam jurnalnya orang lain nggak apa-apa berarti. Itu lebih baiknya seperti itu Ibu. Jadi